Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh join 6 orang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, baik. Dulu sambil nunggu yang lain. Dan ini materinya kalian bisa baca-baca dulu. Ini saya pakai materinya Bu Tuti. Ternyata saya baru ketika saya mau upload materi saya, ternyata Bu Tuti udah pernah ngajar ini dan udah ada materinya. Jadi kita pakai materi dia aja supaya ada standarisasi lah, supaya nggak beda-beda. Sebenarnya sama, kurang lebih sama ya, cuman supaya nggak terlalu ada perbedaan aja. Download PC. Silakan dibaca dulu sambil nunggu yang lain. Saya mau izin ke toilet dulu bentar ya. Ada panggilan halaman. Oke.
Sudah absensi semuanya? Sudah, Pak. Oke. Kemudian join sedikit banget. Oke. Oke, kemanakah semester 1 ini? Sorry, semester ini semester iya 1 dan ini ya 1 dan 5 kan ya? Ada yang masuk ke ini? Ada di kampus? Oke, kayaknya saya langsung aja ya. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? Pertemuan kita ketiga online. Lalu untuk apa namanya? Kita pakai materi kurang lebih sama sih materinya sebenarnya. Ini materinya dari punya Bu Tuti. Jadi kemarin ceritanya setelah saya mau upload, saya belum sempat cek e-learning. Ketika di learning, ternyata udah ada materi yang pernah dipakai sama Bu Tuti. Jadi kita pakai materi itu kurang lebih isinya sama. Lalu ya ini pakai template dari kampus. Kalau saya agak kurang suka kenapa? Terlalu besar ininya apa namanya picture-nya ya. Jadi kalau sekali apa namanya save itu kurang lebih bisa sampai 2 mega. Oke. Pagi ini kita akan membahas tentang bus pada sistem komputer. Jadi kalau kalian tahu bus, maksudnya ini bukan bus ini ya, bus transportasi, tapi lebih dianalogikan untuk jalurnya apa namanya jalur tempatnya sistem berjalan. Ini nomor telepon saya jarang pakai ini, saya ikutin aja bunyi Bu Tuti. Jadi oke, komponen CPU-nya. Wow, ini terlalu animasi ini. Jadi di komponen CPU itu ada 2, yaitu ada MAR, Memory Address Register, yang mana secara fungsinya menentukan alamat di dalam memori yang akan diakses untuk operasi read and write. Nah, yang kedua adalah MBR, Memory Buffer Register. Isinya fungsinya apa? Berisi data yang akan ditulis di dalam memori atau menerima data yang dibaca dari memori. Nah, contohnya ini. Tadi kan ada MBR sama MAR. Komponennya apa namanya? Ini memori. Kalau kalian lihat ada memori isi memori itu pasti instruksi dan data-data ya yang dari ini. Jadi dari memori bisa langsung ke CPU atau nanti dia masuk ke buffer dulu baru ke CPU gitu. Itu saya fungsinya. Yang mana ada juga namanya I/O. Kalau kalian baca ini kan ada I/O ya. I/O ini adalah output input ya. Input output lah. Input output buffer spotlight gitu. Input output buffer register yang menyimpan data yang akan
tuliskan ke port atau data yang akan disalin dari port, alamat port ditunjukkan oleh IO AR. Nah, IO ini adalah address register, yaitu menspesifikasi perangkat IO yang akan diakses. IO itu kayak ini ya, keyboard, mouse, ataupun sesuatu hal yang kalian colokkan ke laptop atau ke komputer. Lalu juga namanya program counter, mencatat alamat memori di mana instruksi di dalamnya akan dieksekusi. CIR ini, instruksi register, menampung instruksi yang akan dilaksanakan. Dan instruksi register masuk ke control unit, dari control unit masuk ke ke ALU, Arithmetic Logical Unit. Habis itu ada register setnya juga, selalu muter kayak gini. Lalu juga ada akumulatornya, yaitu menyimpan data sementara, baik yang data yang diproses atau yang data yang dihasilkan. Nah, modul I/O, itu modul I/O fungsinya memindahkan data dari perangkat eksternal ke CPU atau sebaliknya, dan modul ini berisi buffer internal untuk menampung data sementara sampai data itu dikirimkan. Nah, fungsi dasarnya adalah, fungsi dasar si komputer itu kan eksekusi program ya. Program yang akan dieksekusi oleh CPU. Program yang akan dieksekusi oleh CPU ada di dalam memori. Nah, ada dua langkah pengambilan instruksi, yaitu adalah CPU membaca instruksi yang ada di memori, dan CPU mengeksekusi setiap instruksi execute. Jadi ya bedanya antara yang sudah disimpan atau yang belum. Kalau tanpa disimpan ke execute, kalau yang dalam memori ya itu namanya fetch, memory fetch. Di sini siklus fetch. Nah, pada umumnya suatu register, jadi siklus fetch itu adalah pada suatu register program atau PC dipakai untuk mengawasi instruksi yang akan dibaca selanjutnya. Instruksi yang dibaca akan dimuat ke dalam sebuah IR, instruction register. Nah, di sini ada CPU memori, perpindahnya itu adalah CPU ke memori, data dipindahkan dari CPU ke memori atau sebaliknya, CPU ke I/O, dari CPU ke output input ke dunia luar, mungkin lebih ke ya ini lebih ke flash disk ya biasanya. Pengolahan data, CPU dapat membentuk sejumlah operasi aritmatik logik dan kontrol sebuah instruksi yang dapat mengubah urutan eksekusi. Sebentar. Dulu, oke. Nah, yang ini adalah, yang 4 ini adalah aksi-aksi yang dilakukan oleh CPU. Aksi-aksi yang dilakukan oleh CPU ketika mengoperasi instruksi dibagi menjadi 4 kategori ya. Lalu ada contohnya di bawah. Inilah contoh eksekusi program di dalam CPU. Jadi tahap awal adalah program kantor atau PC berisi alamat 300. Jadi ini alamatnya kalau kalian kelas berapa? Semester berapa ya? Yang apa-apa memori. Oh, semester 2 di mana? Matematika diskrit, kalian ingat nggak? Atau ada yang diajari nggak di matematika diskrit? Pengalamatan apa sih? Memori, menghitung pengalamatan memori. Jadi berisi 300 alamat yang pertama, alamat ini dibuat ke dalam CIR. Jadi ini nilainya dimuat ke IR, ke instruction register.
Lalu di tahap kedua, 4 bit pertama di dalam CIR mengindikasikan bahwa akumulator atau AC akan dimuat. Nah, 12 sisanya kan membentuk alamat 940. Tahap ketiganya, CPC dinaikkan nilainya dan instruksi berikutnya akan diambil. Nah, tahap keempat, si AC yang lama yang lama dan isi lokasi 9 pos ditambahkan dan hasilnya disimpan di AC. Nah, tahap kelima, PC dinaikkan nilainya dan instruksi berikutnya akan diambil dan gitu seterusnya. AC akan disimpan pada lokasi 941. Interrupt. Nah, di sini kalian masuk interrupt. Jadi ada beberapa kelas di interrupt, yaitu adalah program dibandingkan dengan beberapa kondisi terjadi sebagai hasil dari suatu eksekusi program. Timer dibangkitkan oleh timer di dalam prosesor. Lalu selanjutnya ada I/O dan how ini hardware, apa namanya? How itu apa? Hardware hardware failure atau kerusakan pada hardware. Jadi kalau kalian ingat yang saya pernah bilang, interrupt adalah suatu kondisi di mana ingin menghold suatu program yang udah jalan sebelumnya. Kan tadi dia ada 4 kelas interrupt, ada program, timer, terus ada I/O dan hardware failure ya. Kalau di program berarti pada saat menjalankan program, misalkan kalian contoh lagi running apa gitu ya, lagi running batch file misalkan, lalu itu kan termasuknya interrupt. Lalu kalian pengen buka lagi yang lainnya, batch file yang lainnya, antara dua hal kan, berarti kan si ininya mana yang lebih dulu diutamakan, entah yang kedua atau yang pertama. Lalu kedua ada timer, dibangkitkan oleh timer di dalam prosesor. Berarti cara ininya adalah schedule ya, bisa dibilang ada beberapa aplikasi kan dijalankan sesuai ada ininya, timernya. Oh, siapa dulu yang pertama, yang ini yang diprioritaskan, itu sesuai dengan timer. Ada lagi dibandingkan oleh I/O controller. Nah, berarti biasanya kalau I/O ini adalah kalian pakai mouse nih untuk menghost sesuatu program, misalkan kayak OneDrive lagi buka, terus dia muter-muter aja gitu, terus kalian cancel dulu gitu, masukin interrupt juga. Lalu nextnya ada hardware failure. Nah, kalau hardware failure ini biasanya kebanyakan terjadi di kalau saya pernah alami sih di hard disk ya. Misalkan si hard disk ini kan kalau dulu kan, kalau kalian coba deh kalian ingat ketika kalian beli laptop baru dulu kan masih zamannya hard disk ya, kan udah pakai SSD. Mungkin setahun pertama masih enak, 2 tahun pertama masih enak, 3 tahun pertama itu udah mulai agak-agak. Nah, biasanya masuk 4 tahun 5 tahun tuh udah mulai secara proses lemot gitu ya, secara ininya baca read and write-nya itu udah nggak kayak dulu lagi. Itu wajar sih sebenarnya kalau untuk kategori hard disk, apalagi yang sifatnya dia laptop sini bawa-bawa gitu. Kalau misalnya laptopnya sendiri di rumah, biasanya sih lebih tahan lama, lebih awet. Tapi kalau jarang banget dibawa, biasanya mungkin dari 5 tahun, 6 tahun ke atas baru kerasa terlalu lama gitu. Satu interruptnya. Nah, interrupt disediakan terutama sebagai cara untuk menekan efisiensi pengolahan, karena sebagian besar perangkat eksternal jauh lebih lambat dibandingkan prosesor. Nah, ini juga sama. Jadi ibarat kalau kalian lagi mengandung sesuatu di dalam ini, cuman ternyata menurut kita sebagai pengguna adalah skala prioritasnya ini dulu nih daripada ini lama gitu kan. Misalkan kalian lagi copy data, ini
ini biasanya terjadi sama yang secara source komputernya itu kecil ya. Mungkin kalian nggak perlu ngerasain dari, kalau saya kan masih ngerasain itu dulu. Misalnya kalau mau ngeprint terus lagi copy data dari flash disk ataupun kalau disket kertas ini, cuman lagi kalau disket ini aja lama apalagi buat ngeprint itu, jadi lebih baik ya udah di cancel dulu deh yang ini gitu. Makanya meningkatkan efisiensi pengolahan. Karena sebagian besar perangkat eksternal dia lebih lambat dibandingkan prosesor. Nah, siklus interrupt. Dengan memakai interrupt, prosesor dapat dipakai dalam eksekusi instruksi lain operasi I/O yang sedang dilaksanakan. Yang kedua adalah ketika perangkat eksternal telah siap untuk dilayani, maka modul I/O untuk perangkat eksternal itu mengirimkan sinyal interrupt request ke prosesor. Lalu kemudian si prosesor mendanggap Prosesor menanggapinya dengan menahan operasi program yang sedang dilakukan, mencambangkan ke sesuatu program untuk melayani perangkat I/O yang dikenal dengan interrupt handler, dan kembali melaksanakan eksekusi mula-mula setelah perangkat itu dilayani. Lalu ada namanya juga multiple interrupt. Dengan tidak mengizinkan terjadinya interrupt lain pada saat suatu interrupt yang sedang diproses. Jadi interrupt ditangguhkan. Jadi biasanya kalau ada interrupt sekali, interrupt itu ditahan dulu. Dan itu juga mungkin kalau saya sih karena dari dulu yang saya tahu dulu, kalau kalian apa sih bedanya Intel sama prosesor Intel sama AMD? Nah ini bedanya di proses ini, di proses mulai di interrupt-nya, proses datanya, itu yang membedakan antara si AMD sama Intel. Terus kenapa lebih mahal Intel gitu kan? Karena sampai saat ini projectnya Intel ya yang paling, maksudnya paling bisa memenuhi harapan pengguna. Jadi kenapa juga kalau AMD sistem panas ya seperti itu juga. Untungannya apa? Pendekatan tersebut cukup baik dan sederhana karena Intel ditangani dalam urutan yang cukup ketat. Maksudnya pendek ya, nggak panjang. Kekurangannya pendekatan ini tidak memperhitungkan prioritas relatif atau kebutuhan waktu kritis. Nah, dengan mengidentifikasi prioritas bagi interrupt dan mengizinkan interrupt berbatas tinggi menyebabkan interrupt handler dan yang berprioritas lebih rendah untuk menginterupsi dirinya sendiri. Nah, masuk ke fungsi I/O, output input. Sebuah I/O dapat di sini ada sebuah I/O dapat bertukar data secara langsung dengan CPU, dan sebuah I/O juga dapat bertukar data langsung dengan memori. Nah, dalam kasus ini si CPU memberikan otoritas kepada modul I/O untuk membaca dari atau menulis ke memori sehingga perpindahan data terjadi tanpa terpaut dengan CPU. Lalu selama perpindahan tersebut, modul I/O mengeluarkan perintah baca terus ke memori dan membebaskan CPU dari tanggung jawab pertukaran data. Operasi ini dikenal dengan Direct Memory Access atau DMA. Ada struktur interkoneksi. Jadi komputer terdiri dari CPU ke memori, komponen bus atau lintasan yang menghubungkan berbagai modul disebut dengan struktur interkoneksi. Nah, ini adalah CPU, terus ini adalah mana I/O-nya. Instruksi data, interrupt signal. Ini memori, ini dari si I/O-nya. Kalau ada urutannya.
Nah, struktur interkoneksi harus mendukung jenis perpindahan berikut. Jadi interkoneksinya mendukung 1 memori ke CPU, 2 CPU ke memori, terus sebaliknya. Ketiga adalah I/O ke CPU. Berarti CPU membaca data dari perangkat I/O melalui sebuah modul I/O. CPU ke I/O, sebaliknya CPU mengirimkan data ke perangkat I/O. I/O ke memori atau memori ke I/O. Pada kedua kasus ini, sebuah modul I/O diizinkan untuk dapat bertukar data secara langsung tanpa melalui CPU dengan menggunakan DMA. Nah, di sini interkoneksi bus. Jadi bus adalah media transmisi yang dapat digunakan bersama. Yang tadi saya bilang bus itu apa? Yaitu media transmisi atau tempat untuk apa sih namanya? Hilir mudik ya, bahasanya lebih berlalu lalang data ya. Jadi bila dua buah perangkat melakukan transmisi dalam waktu yang bersamaan, maka signal-signal akan bertumpang tindih dan menjadi rusak. Berarti harus ada satu buah perangkat saja yang berhasil melakukan transmisi pada suatu saat tertentu. Nah, makanya tadi dia fungsinya adanya si counter sama instruction register itu. Struktur bus. Nah, si bus ini yang menghubungkan komponen utama sistem, CPU, memori, dan I/O. Disebut bus system. Biasanya bus system terdiri dari 50 sampai 100 saluran yang terpisah. Atau kalau kalian ingat apa sih namanya? Sistem operasi 64 bit, 32 bit, 16, 8 bit. Nah, itu dia. Busnya segitu. Lalu klasifikasi bus, yaitu ada saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antar dua modul sistem. Nah, ini secara kolektif disebut bus data. Lalu ada namanya saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data, dan saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data dan saluran alamat. Nah, di sini ada elemen rancangan bus, jenisnya ada 2. Rancangan bus pertama jenisnya ada 2, dedicated dan multiplex. Kalau dedicated adalah satu saluran bus yang didedicated secara permanen diberi sebuah fungsi atau subset fisik komponen komputer. Maksudnya tuh apa sih namanya? Dedicated tuh cuman hanya buat itu aja, khusus lah, seperti itu. Kalau multiplex berarti dengan berbagai saluran ya, banyak saluran. Kalau dedicated ya satu itu aja. Kalau dia banyak. Metode penggunaan saluran yang sama untuk berbagi keperluan. Kerugiannya apa? Nah, kalau keuntungan dulu nih, dedicated rata-rata proses yang dihasilkan cukup tinggi karena terjadi kemacetan yang kecil. Kalau multiplex memerlukan saluran yang sedikit, menghemat ruangan dan biaya. Jadi kalau yang ini kalau dedicated tinggi, kalau multiplex, kalau mungkin secara keuntungan salurannya sedikit, lebih menghemat ruang dan biaya. Otomatis kerugiannya apa nih? Yang ini meningkatkan ukuran dan biaya sistem. Kalau dedicated kerugiannya kalau multiplex, rangkaian lebih kompleks, terjadi penurunan kinerja karena event-event tertentu yang menggunakan saluran bersama-sama tidak dapat berfungsi secara paralel. Karena rame-rame barang-barang, jadi agak ini penurunan kinerja wajar sih. Yang satu khusus buat ini, yang satu pakai rame-rame. Lalu metode abritasi, yaitu ada tersentralisasi dan terdistribusi. Sebuah perangkat hardware pengontrol bus abri itu bertanggung jawab atas alokasi waktu pada bus dan terdistribusi. Tidak terdapatnya pengontrolan sentral, tapi setiap modul terdiri dari akses kontrol logik dan modul bekerja sama untuk memakai bus secara bersama-sama. Lalu selanjutnya elemen rancangan bus itu ini ada metode aplikasi, tadi ada jenisnya, lalu ada timingnya.
Timing di bus itu adalah ada sinkronus dan asinkronus. Jadi sinkronus itu terjadi event pada bus ditentukan oleh clock yang terjadwalkan. Kalau asinkronus terjadinya event pada bus ditentukan oleh event sebelumnya. Lalu lebarnya bus, semakin lebar bus, berarti semakin besar bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Semakin lebar bus alamat, semakin besar range lokasi yang dapat direferensi. Lalu di sini ada jenis transfer data, yaitu ada read, write, read, modify, write, sama read, afterward, sama block. Kalau kalian tahu itu ya baca. Kalau baca ya berarti cuma buat melihat doang. Kalau write itu artinya menulis, maksudnya menulis ini ketik ya. Kalau kalian ketik data itu maksudnya write, atau new dokumen, new Excel, nah itu namanya write. Read, modify, write berarti otomatis datanya sudah dibuat, di-read terus baru dimodifikasi. Nah kalau ini read after write, ini adalah bisa dibilang kayak read only dulu terus di save gitu kan. Baru di block, nggak boleh diakses. Nah ini contoh PCI. Jadi kalau kalian pernah buka-buka PC atau laptop, tetap jarang sih hari ini, lebih slotnya beda ya. Jadi ini PCI merupakan bus yang tidak tergantung prosesor dan berbandwidth tinggi yang dapat berfungsi sebagai bus misalnya atau bus kecepatan tinggi. Jadi kalau yang buat dulu apa sih namanya LAN-card ya, kalau saya dulu pernah pakai LAN-card, beli buat PC rakitan dulu. Di sini ada yang bisa merakit PC. Ada yang pernah bisa bongkar-bongkar PC? Belum. Ada yang punya? Sih, Pak. Kenapa? Nyoba-nyoba doang sih Pak, cuman penasaran waktu itu mau bersihin sekalian. Nah ya betul, nggak apa-apa. Itu wajar gitu ya. Bersihin, dilihat-lihat, itu nggak apa-apa ya. Palingnya kalian tahu, oh ini buat tempatnya RAM, ini buat tempatnya PCI. PCI itu biasanya pakai buat VGA, buat lengkap juga sama. Saya dulu pernah punya PC, kategorinya baru ya. Gara-gara saya jadi overhead deh. Karena apa? Karena niatnya kayak kamu bilang dibersihin ya. Prosesornya saya buka, habis itu saya lap pastanya, dipasang lagi, jadi lemot. Itu dulu beli PC berapa dulu, 4 juta Pentium 4 ya. Habis itu RAM-nya masih 128, masih pakai Windows 8 kalau nggak salah, Windows 7 ya, Windows 8. Nah, pengalaman banget tuh. Jadi kalau kalian buka-buka PC, prosesornya nggak usah ditak-atik dulu. Kalau kalian nggak terlalu yang lain, debunya nggak apa-apa, dibersihin. Debu di apa namanya, di fan-nya dibersihin nggak apa-apa. Kalian bisa pakai vakum atau ya semprotan tuh, kalau kayak apa sih namanya yang ada di semprotan apa sih, kalau kayak buat kayak pompa lah, pompa kecil, pakai itu juga bisa. Pakai kuas ya. Nggak apa-apa, dibuka, dibersihin, itu sekalian lihatnya fungsinya apa nih, apa itu kalian tahu. Dan ya nggak usah terlalu takut buat ini sih. Biar sih yang lain nggak ada masalah ya, kalian lepas, pasang lagi sama masangnya benar, nggak ada masalah. Asal prosesor aja jangan dicopot. Pak, mau bertanya Pak, ganti thermal paste itu setiap kapan ya Pak? Thermal paste itu sebenarnya biasanya diganti ketika dia lagi ngelepas si apa namanya, ngelepas si fan-nya sama ininya. Karena takutnya kan dia udah kering ya, udah ininya. Selama nggak pernah dicopot sih nggak apa-apa. Selama nggak pernah dicopot ya, nggak jadi masalah. Tapi kalau kalian apa namanya pernah kebuka, baiknya dikasih pastanya lagi. Kalau saya dulu salahnya itu, nggak saya kasih. Saya pikir saya bilang PCB kotor, saya bersihin lah, dipasang lagi lah.
Kan sebenarnya kan kalau kalian tahu kan thermal pass sama fan itu kan tidak nempel gitu kan, dia ada celahnya itu berapa mili kecil. Nah, penghubung antara si kipas dengan prosesor itu ya itu pastanya kan, si thermal passnya itu. Kalau nggak ada berarti kan kepanasan kan si prosesornya. Akhirnya nggak sampai kosong sih, cuman jadi lambat aja. Akhirnya mungkin komponen dalam nggak stabil kali ya. Jadinya dikasih pasta lagi, dikasih tambah pas lagi sama aja nggak ada pengaruhnya. Terus salahnya waktu itu saya kayak gitu. Selama ini kalau pengalaman saya PC nyala udah tahunan sampai saat ini belum pernah. Udah ada PC 5 tahun dipakai walaupun nggak sering-sering banget gitu ya. Nggak ada masalah, saya nggak jadi masalah itunya. Maksudnya nggak pernah dibuka ini juga, nggak ada masalah. Saya ada 2 PC di rumah tuh. PC Dell yang generasi berapa sih, masih udah lama sih, masih ke-8 2016-17 lah. Satu lagi PC Acer, saya beli waktu Acer karena saya nggak punya laptop itu, saya mikir waktu saya lagi ngambil S2 mau beli laptop atau mau beli PC gitu kan. Terus saya pikir-pikir kayaknya PC aja gitu. Karena apa? Karena secara biaya saya waktu punya monitor, cuman si PC-nya nggak ada, saya jadi beli PC yang kecil itu loh, yang apa namanya, bukan rakitan ya, rakitan kan gede ya, ini yang kecilnya. Jadi saya ada monitornya ada, cuman PC yang sebelumnya adalah masih jadul, saya beli itu Windows 7, RAM-nya 8, standar lah buat ngerjain tugas semua, ya enak lah. Dan biasanya PC-PC yang ada mereknya satu lebih awet, 2 lebih hemat daya dibandingkan kalian beli yang PC yang rakitan. Nah, misalkan belinya dulu apanya gitu ya. Itu biasanya dia lebih awet dibanding rakitan biasa, walaupun sebenarnya secara ini ya kurang lebih sama sih gitu. Tapi lebih simpel aja. Apalagi yang ada sekarang ada PC all in one ya, kayak model iMac gitu yang gabung di satu ya, itu juga bagus juga. Asal sesuai kebutuhan, RAM-nya berapa, ininya berapa, ya enak-enak aja sih. Lebih simpel. Cuman kalau nggak enaknya kalau rusak. Bedanya kalau PC kayak gitu, kalau rusak berarti kamu bawa sama layarnya. Kalau yang kepisah, enakan kepisah, lebih simpel. Yang pisahnya aja dia benar dibawa. Lalu ada fitur Bus Plus, adalah standar bus asinkron yang bikin kerja tinggi. Nah, bisa saatnya adalah tidak tergantung pada arsitektur, prosesor, dan teknik tertentu, memiliki protokol transfer asinkron dasar, lalu mengizinkan protokol tersinkronisasi pada sumber untuk dan opsional, tidak berdasarkan pada teknologi tercanggih. Nah, terdiri dari protokol pada terdistribusi penuh dan aplikasi yang mendukung baik protokol circuit switch maupun protokol split transaction. Menyediakan dukungan bagi sistem yang fault tolerant dan memiliki reliabilitas tinggi, menawarkan dukungan langsung terhadap juga mendukung baik mode terdistribusi maupun tersentralisasi. Fitur bus merupakan suatu standar bus secara teknis paling kompleks, dan fitur bus merupakan spesifikasi bus yang dapat digunakan untuk bus prosesor memori atau yang dapat digunakan dengan PCI untuk mendukung peripheral berkecepatan tinggi. Perbedaan PCI dan fitur bus plus ya. Nah, PCI ditunjukkan untuk implementasi murah yang membutuhkan bidang spesifik secara minimal. Kalau bus plus dimasukkan untuk memberikan fleksibilitas yang tinggi dan fungsionalitas yang luas untuk memenuhi kebutuhan berbagai sistem yang bikin tinggi, terutama sistem-sistem yang mahal. Nah, sampai sini selesai. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya dengan komputer kalian yang ada di rumah? Di sini di rumah masih udah pakai Windows 10 semua, atau masih ada yang pakai Windows 7?
Atau sudah pakai Windows 11? Ini yang join 11 orang. Saya kaget ini. Paham sampai sini semuanya? Jelas? Jelas, Pak. Saya coba lihat. Saya buka dulu. Jelas, Pak. Oke. Yang di kelas masuk berapa orang? Ada yang di kampus masuk, datang ke kampus pagi ini? Google Form, Google Form. Angka 56. Oke, kalau gitu ada yang mau ditanya? Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada, baik. Oke, baik. Kalau gitu, saya cukupkan kita kuliah pada pagi hari ini. Untuk minggu depan kita offline ya. Insya Allah offline. Bisa tetap muka di kampus. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Woi, gua baru masuk, woi. Udah selesai aja nih, Jum. Wih, Ion. Follow nggak, Vi? Lah anjing, baru juga masuk. Gua.